Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Tuhan di sorga pekerjaannya hanya menjawab doa-doa kita. Halo, amin. Saya ulangi, Tuhan di sorga kerjaannya Tuhan ngapain Pak? Ada yang tanya, masa Tuhan duduk tengok-tengok sambil rokokan katanya. Enggak, Tuhan enggak tengok-tengok di sorga. Tuhan di sorga kerjaannya hanya menjawab doa-doa kita. Kok enggak ada yang tepuk tangan? Saya ulangi, kerjaannya Tuhan di sorga ngapain? Hanya menjawab doa-doa saya. Bilang itu dengan iman. 2, 3. Kerjaannya Tuhan di sorga ngapain saudara? Hanya jawab doa-doa kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan yes. Itulah sebabnya doa jangan menjadi alternatif. Ya, doa jangan menjadi pilihan terakhir. Tapi doa harus jadi prioritas. Nomor 1. Kok nggak ada amin? Jangan ke dokter dulu yang nomor 1. Jangan cari orang pinter dulu nomor 1. Cari ini, cari itu. Ya, telepon deking. Biarlah anak-anak kita melihat. Papa mama waktu punya masalah. Nomor 1, berlutut doa. Jangan sampai papa mama lihat, anak-anak lihat. Papa mama itu kalau ada masalah, nomor 1 telepon temennya. Tolong bos, minta berapa bos? Saya transfer bos. Oh papa mama saya ngandelin duit. Cari deking, mau transfer duit karena punya masalah. Biarlah anak-anak kita melihat. Waktu papa mamaku punya masalah, nomor 1, doa. Kok ada yang tepuk tangan? Amin. Itu saya pernah katakan minggu yang lalu. Coba. Kalahkanlah musuhmu dengan doa. Semua nyanyi. Kalahkanlah sakitmu dengan doa. Semua nyanyi. Kalahkanlah khawatirmu. Doa. Yes. Doa. Besar mujizatnya. Amin. Saya tahu yang doa malam ini datang di sini di tengah angin kencang, di luar hujan. Tadi istri saya bilang gini, Bu Lani, aduh anginnya kencang ya. Ini bikin orang gak mau datang. Saya pikir yang gereja ini kosong saudaraku. Atau separuh. Tapi hampir penuh gereja ini. Orang datang untuk berdoa. Amin. Tadi saya lihat Bapak Ibu bawa anak kecil, bawa kereta. Dorong di tengah-tengah malam seperti ini masih doa. Karena Bapak Ibu tahu doa harus jadi prioritas nomor 1. Bukan alternatif, bukan pilihan terakhir. Tapi pilihan yang pertama. Katakan yes. Hari ini saya ingin sharing sedikit. Apa yang membuat ya orang Kristen tidak bisa berbuah tetap. Semua bilang berbuah tetap. Seperti yang Tuhan inginkan. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Semua bilang berbuah tetap. Supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, katakan sama-sama, diberikan kepadamu. Waduh, ini loh dahsyat saudara. Saya ingat lagu lama ya. Apa saja yang kita minta Tuhan. Bila orang benar berkumpul dalam namanya. Ayo nyanyi. Yesus pasti hadir di tengah mereka. Masih ingat lagu ini? Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Amin. Minta apa saja. Mana ada di dunia ini? Raja mana di dunia ini? Orang tua mana di dunia ini yang berani menjamin? Kon njaluk opo tak kei? Ada?
Ada yang berani jamin itu? Kecuali Tuhan Yesus. Tuh, kok nggak ada amin? Mana ada yang bilang, kon jaluk opo hai? Herodes hanya bilang sama Salome, anak Herodias, separuh dari kerajaan aku berikan kepadamu. Baru setengah. Hanya Tuhan yang bilang, apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Wih, kalau kita ngerti janji ini, kita jadi anak Tuhan gak usah malu. Jangan malu mengakui Tuhan. Jangan malu jadi orang Kristen. Jangan tertunduk. Ya, seperti Daud. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Wah, jangan tertunduk. Pernah lihat di Bali, babi-babi kalau jalan, pernah lihat di Bali, jangan cuma Pak Malen, Pak Dobil. Babinya udah jadi nasi, campur jadi sate. Pernah lihat babi-babi kalau jalan di Bali itu banyak itu, anjing, babi itu keleleran di jalan-jalan. Babi, anak babi itu kalau jalan, itu selalu nunduk kepalanya. Pernah lihat gak? Kenapa? Tahu gak? Anak babi itu kalau jalan, dia nunduk. Ada yang tahu? Kenapa? Karena dia anaknya babi. Saudara dan saya anaknya Tuhan. Tidak ada yang tertunduk. Loh kok amin? Kita tegak kepala kita. Kita punya Tuhan yang menjamin. Minta apa saja, kamu akan diberi. Katakan yes. Hari ini saya akan membahas sedikit. Tuhan mau kita berbuah. Mengapa? Karena hanya dengan berbuah, kita dikenal oleh Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 23 mengatakan, nanti aku akan berterus terang. Banyak orang mengetuk pintu surga, Tuhan, Tuhan bukakan pintu. Pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berterus terang. Kenapa Tuhan terus terangnya waktu itu? Kenapa enggak sekarang? Ya, Tuhan tidak perlu berterus terang sekarang. Tuhan akan berterus terang waktu itu nanti. Aku tidak kenal kamu. Loh, Tuhan, aku sudah bernubuat. Aku sudah ngusir setan. Aku sudah bernubuat. Hati-hati, jangan suka cari nubuatan-nubuatan. Hati-hati. Aku sudah bernubuat. Saudara kalau suka nubuat-nubuatan, hati-hati. Nanti jangan-jangan dapatnya bukan nubuat, tapi lu buat-buat. Saudara. Ya, semua kembali diukur ke firman, nubuat-nubuat. Cocok enggak ini? Jangan sampai pendetanya lu buat-buat, bukan nubuatan, saudaraku. Ya, Tuhan bilang pergi. Kamu pembuat kejahatan. Loh, nggak salah Tuhan. Aku ini berminggu nang gereja, ben kemis nang gereja. Lu apa oh Tuhan? Bendino aku kebaktian, persekutuan. Aku tidak kenal kamu. Di ayat 20, coba tunjukkan. Matius 7 ayat 20. Ayat 23 saya yakin semua tahu. Pergi kamu, aku tidak kenal kamu. Lek gak kenal gak mungkin dibukain pintu. Betul gak? Saya pesan sama anak saya kalau pergi. Yo, nanti kalau papa mama pergi ada orang ketok pintu jangan dibukain. Ya, jangan. Kecuali papa mama koko-koko. Mak engkong boleh. Yang lain jangan. Orang gak kenal jangan. Nanti kamu dirampok loh. Diculik loh kamu nanti. Orang jahat loh. Tuhan juga begitu. Kalau gak kenal, aku gak bisa buka pintu. Tuhan, bukain pintu. No, gak kenal. Siapa kamu? Ayat 20, kenapa tidak dikenal? Coba lihat ayat 20. 23, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal. Kristen tapi tidak berbuah, Tuhan gak kenal. Saya pendeta, mulai umur 16 tahun saya khotbah, sampai hari ini, tahun ini saya umur 54. Kalau saya tidak berbuah, Tuhan bilang, sorry, saya gak kenal kamu. Waktu itu, aku akan terus terang, kata Tuhan. Kenapa gak sekarang? Oh, kalau sekarang, Tuhan gak perlu terus terang. Nanti waktu itu, Tuhan baru berterus. Saudara-saudaraku, saya berdoa. Biarlah saudara dan saya yang hadir dalam doa malam hari ini. Semua dikenal oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku kenal kamu. Aku know.
I know you. Gitu ya Inggrisnya ya. Aku kenal kamu. Jangan sampai cuma kita bilang kenal-kenal Tuhan. Tuhan gak kenal kita, malu-maluin. Saya dulu suka bagi undangan, warta gereja, di rumah sakit, di mal-mal. Sekarang kan udah gak ada warta ya, orang takut ya pegang-pegang kertas. Ya, dulu saya pernah kasih, ada orang bilang ini, oh gereja mana ini? GSCS. Wah, Pak Samuel Gunawan ya? Dia sebut nama saya, Pak Samuel Gunawan. Iya, saya bilang, saya kenal. Saya bingung saudaraku. Saya di depannya dia gak tahu. Saya kenal ini. Tolong sampaikan sama Pak Samuel Gunawan ya. Nanti sampaikan. Loh, saya bingung. Iki wonge nang ngarep, tapi dia enggak kenal, ya kan? Padahal saya di depan dia. Dan saya enggak pernah kenal dia. Jangan saudara bangga, saudara kenal Tuhan. Tuhan belum tentu kenal saudara. Saya kenal Pak Jokowi misalnya. Ya kan? Pak Jokowi lo belum tentu kenal saudara. Saya berdoa, jemaat GSJS, Pakuan Mall, semua dikenal oleh Tuhan. Kenapa dikenal? Karena berbuah. Sudahkah kita berbuah? Ada 3 yang minggu lalu saya sudah sampaikan. Atau beberapa minggu yang lalu ya, waktu saya khotbah. Yang pertama, Tuhan ingin kita berbuah banyak. Ya, ranting yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saya tulis yang pertama, berbuah banyak. Kekristenan itu butuh kuantitas. Jumlah. Jari aja 5. Kanan kiri 5, 10. Butuh banyak. Oke, saya nggak bahas itu. Yang kedua, Tuhan ingin kita berbuah tetap. Yohanes 15:16. Bukan aku memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Apa artinya tetap? Tetap itu artinya forever and ever. Kira-kira begitu. Betul nggak? Tetap. Tetap itu artinya begini. Bukan hanya sampai masa tua. Daud pernah bersaksi di dalam Mazmur. Sampai masa tuanya pun tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk menyaksikan Tuhan itu baik. Jadi kalau gemuk, saudara yang gemuk, itu menyaksikan Tuhan itu baik. Yang gemuk gak usah minder. Pak, aku lemu pak. Loh apa memangnya? Pak, saya jangan suruh, kalau di mimbar saya ini gemuk pak, jangan suruh pakai seragam ijo-ijo. Seragamnya jangan ijo. Ada singer-singer yang gemuk dulu ngomong, Pak tolong ya sampaikan ibu seragamnya jangan hijau. Loh kenapa kalau seragam hijau? Saya gemuk seragam hijau, saya mirip lemper. Oh ya bener juga ya, lemu dikei seragam hijau, persis lemper memang. Jangan minder, gemuk itu menceritakan Tuhan baik. Halo, amin. Yang kurus pun juga jangan kecil hati. Untuk jadi kurus itu mahal harganya. Program pelangsingan itu Coba tampilkan yang dari gemuk dan segar itu. Mazmur berapa? 92 ayat 13. Dibaca aja. Supaya saudara tahu ada ayatnya. 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Menjadi gemuk dan seger. Berikutnya, untuk, ayo tolong, satu ayat di bawahnya, nyambung. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada apa. Jadi kalau saudara gemuk, pede. Jangan minder-minder, bilang, aku gemuk, memberitakan Tuhan itu benar. Halo, amin. Yang kurus juga, wah bersyukur, ini larang, ini program pelangsingan mahal ini. Ya kan? Gemuk kurus yang pasti saudara dan saya dicintai oleh Tuhan. Siapa yang percaya saudara dicintai Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Minggu jangan gak datang. Kita Valentine. Ya kan? Saya ngomong sama jemaat GSJS. Minggu depan ya. Gak usah takut. Omikron. Tetap pakai masker. Yang setuju bilang amin. Tetap.
Nggak boleh buka. Itu nanti minggu di Grand City saya nggak adakan perjamuan suci. Ya, karena kalau perjamuan suci memang dibuka kan. Kita setiap minggu perjamuan suci. Saya akan bilang sama Grand City, minggu besok, minggu kedua. Kemarin udah perjamuan suci, sebulan sekali. Supaya nggak takut, tetap pakai ini dari awal sampai akhir. Semua pelayan Tuhan, kecuali saya kalau khotbah memang saya buka. Karena saya kalau nggak buka nanti pakai ini sudah nggak jelas. Saudara, saya akan khotbah dan berdoa. Saudara bingung, ini ngomong apa ini pendeta nih? Ojo khawatir, saya sudah vaksin, nggak ada COVID saya ini. Sehat, sempurna, diberkati Tuhan, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Bilang yes. Ya, nah hari ini saya mau sampaikan sesuatu buat saudara. Bahwa Tuhan ingin kita ini berbuat tetap. Artinya gini, bukan cuma sampai masa tua, tapi saya tulis, sampai akhir hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata. Nyanyi. Ku tetap setia menanti janjimu. Katakan. Sampai ku dapatkan mahkota. Yes, amin. Ku tetap setia melayani. Bukan cuma sampai tua. Halo, saya sudah setengah tua, saudaraku. STW udah. Tapi sampai akhir. Sebab itu saya tulis. Sebelum peti jenazah ditutup, jangan terlalu banyak memuji-muji seseorang. Iki ciamik iki. Baik. Tunggu sampai peti jenazah ditutup. Ya. Kalau peti jenazah belum ditutup, jangan suka menghakimi seseorang. Memvonis, bejat iki. Ya. Tak gena iki. Jangan. Kalau belum sampai akhir, jangan terlalu memuji, jangan terlalu menghakimi. Ada seorang bapak bilang gini, Pak Sam, aku bukan hanya dihakimi istriku, kata. Istriku suka menghakimi aku, Pak Sam. Oh, kon wong wedok wong lanang wedokan. Oh, kamu tukang selingkuh. Pak Sam tahu, aku bukan cuma dihakimi, tapi aku dijaksai. Hakim dan jaksa kan, di pengadilan ada hakim, ada jaksa. Saya bilang, Bapak ki ono-ono, aku bukan cuma dihakimi, aku dijaksai. Gitu. Kalau peti mati belum ditutup, jangan terlalu memuji-muji seseorang. Wah, ciamik. Saya kalau dengar orang gitu, saya bilang, ini orang bahaya ini. Bahaya. Ya, ingat loh, Yesus itu dipuji-puji. Hosana. Mereka bawa daun apa? Daun kelor. Loh kok daun kelor? Daun apa? Palem. Orang yang sama beberapa hari kemudian teriak-teriak di depan pengadilan Pilatus. Teriak apa? Salibkan dia. Orang yang sama, habis ngomong Hosana, ngomong salibkan. Jadi saya paling takut kalau ada orang bilang, wah Pak Sam ciamik ya, khotbahnya hebat ya. Wah dipakai Tuhan ya. Saya paling takut dengan orang ini. Jangan-jangan minggu depan di depan Pakuwon Mall dia bawa spanduk, salibkan dia, salibkan Samuel Gunawan. Lu aku apa disalib nonang di saudaraku. Ini orang wesian ini. Bahaya ini. Ya, sebab itu sebelum peti mati ditutup, saya ulang. Saudara jok kakean muji orang, juga jangan kakean orang ini divonis sebelum peti matinya ditutup. Baca Ibrani 13 ayat 7, ada ayatnya. Ibrani 13 ayat 7. Saya dipesan sama Pastor Michael, Pak, ojo suwe-suwe Pak. Ya wis gak suwe wis khotbah nih. Ya, sebentar. Saya sudah dipesenin supaya lebih cepat. Memang tadi penyembahan dicepetin ya. Oke, Ibrani 13 ayat 7. 2-3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah
menyampaikan firman Allah kepadamu. Artinya khotbah. Nyampaikan firman Allah. Perhatikanlah akhir hidup. Berarti peti sudah ditutup. Ya. Nek peti belum ditutup, ojo kakean ngilokno, ojo kakean ngelem. Ulangi. Perhatikanlah sama-sama akhir hidup mereka dan cuntuen. Ini teladan yang baik. Kalau sudah sampai peti ditutup. Dan teladan yang terbaik di ayat 8. Coba lihat ayat 8. Ini teladan yang paling baik. Siapa namanya? Ayat 8. Yesus Kristus. Belum semangat. Yesus Kristus. Tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Nyanyi. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Saya kalau ingat lagu ini, saya ingat waktu kita bikin KKR Rally Doa. Di Tambak Sari, Gelora 10. Saya 2 kali bikin rally doa. Tuhan Yesus tidak berubah. Tepuk tangan. Tidak berubah. Yes, tidak berubah. Tuhan Yesus rubah tak berubah selama-lamanya. Ayo angkat tangan sama-sama. Haleluya, haleluya. Hey, haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Di Tambak Sari kita nyanyi lagu ini, orang lumpuh jalan. Amin. Yesus tidak berubah. Saya ingat didatengin wartawan, masukin koran. Saya disebut pendeta Samuel Gunawan, macannya KKR. Saya bilang, enggak, saya orang biasa. Yesuslah singa dari Yehuda. Dia singa yang luar biasa. Bukan Pak Samuel Gunawan, saya nggak ada apa-apanya. Saya bilang, saudara-saudaraku, saya ini cuma kacungnya Tuhan aja. Yang percaya katakan yes. Hari ini saya mau sampaikan, Tuhan ingin kita sampai akhir berbuah. Sampai akhir tetap setia. Sampai akhir. Saudara-saudaraku, dikatakan, perhatikanlah pemimpin-pemimpin kamu yang menyampaikan apa tadi? Firman. Oh, pemimpin yang menyampaikan firman ini disebut sebagai orang yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Di sini Pastor Michael, Pastor Selin. Ya, kalau di Grand City Pastor Dr. Andrew, Pastor Timothy. Saya dengan Bulani, hanya mentor aja. Udah ya kita serahkan ke anak-anak untuk melayani. Tapi saya setiap minggu menyampaikan firman. Ya, menyampaikan. Walaupun ada tamu, saya tetap khotbah. 10 menit, 15 menit. Jemaat bilang, Pak, nek Bapak muncul pokoknya ngomong sedilut aja. Kita seneng, Pak. Wis, Bapak ada tamu tetap tampil, Pak. Oh ya, thank you, thank you. Menyampaikan firman. Tugas menggembalakan. Memberi makan domba-domba. Tuhan pernah tanya sama Petrus 3 kali. Nanti ini Valentine. Hari Minggu tanggal 14 hari apa? Valentine kan? Oh, banyak orang jual bunga, jual coklat. Saya besok Minggu bikin spesial. Ya kan? Wanita paling suka bunga. Tahu nggak bunga apa yang paling disenangi wanita? Ibu-ibu sudah pinter. Bunga deposito. Pak, rungono Pak. Bunga deposito. Memang untuk menyenangkan wanita itu ada 5. Menyenangkan pria juga 5, Bu. Pak, perlu tahu ada untuk menyenangkan perempuan. 1, untuk menyenangkan wanita. 1, beri dia uang. Ibu-ibu gak ada amin. Beri dia uang. Yang kedua, sebelum dia minta, beri dia uang. Yang ketiga, jangan terlambat, beri dia uang. Saya lihat limo-limo aku duit kabeh, saudaraku. Heran saya. Jadi wanita paling suka memang benar. Bunga deposito, saudaraku. Kalau menyenangkan laki-laki, suami ada 5 juga. 1, maaf ya, beri dia seks.
2, hormati orang tuanya. Ibu-ibu harus dengar ini. Ketiga, engkau harus baik dengan saudara-saudaranya. Suamimu seneng. Kamu hormat sama papa mamanya, baik ambil dulur-dulure, seneng. Dan saya lihat di 55 ini, nggak ono kata uang, saudaraku. Kalau cewek tadi 55. Oke. Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya Tuhan, aku mencintai engkau. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah. Halo? Gembalakanlah. 3 kali ditanya, 3 kali dijawab, 3 kali Tuhan bilang, gembalakan. Orang yang mencintai Tuhan akan diberi tanggung jawab. Saya tulis. Orang yang mengasihi Tuhan akan diberi apa? Tanggung jawab. Ini yang mahal. Sorry ya. Kenapa direktur dengan orang kerja kasar, gajinya lebih banyak mana? Direktur sama maaf, mungkin gak berkenan kata-kata ini, saya mohon dimaafkan. Direktur dengan orang kerja kasar, buruh, gajinya besar mana? Halo, gajinya besar mana? Direktur. Tapi saya mau tanya, seharusnya kalau lihat kerjanya lebih berat mana? Lebih berat direktur sama orang kerja kasar, kalau lihat dari secara mata, yang lebih berat, lebih capek yang mana? Kerja kasar lebih capek. Kenapa direktur yang cuma duduk pakai dasi, baju jas, ruang AC, kenapa dia digaji lebih mahal? Karena punya tanggung jawab. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadilah istri yang bertanggung jawab. Jadilah warga negara yang bertanggung jawab. Jadilah anak-anak Tuhan yang bertanggung. Ketika kita bisa bertanggung jawab, Tuhan beri tugas. Tuhan beri tugas, gembalakan. Engkau harus memberi makan. Ini disebut gembala. Dan dalam Wahyu, orang yang menjadi gembala itu disebut dengan nama, saya tulis, malaikat jemaat. Jadi Pak Michael C. Selin ini dalam Wahyu disebut malaikat jemaat. Malaikat ini. Coba baca. Wahyu 2 ayat 1. Cepat aja. Sorry ya. Saya nggak akan perpanjang lagi. Karena waktu ya Pak Michael udah pesan. Wahyu 2 ayat 1. 2, 3. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Ayat 8. Lompat ayat 8. Ayat 8 ayo. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna. Semua bunyinya sama. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Semirna. Di Laodikia. Semua ada tulisan malaikat seorang hamba Tuhan. Perhatikan. Perhatikan pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan firman. Seorang gembala yang diberi Tuhan tanggung jawab. Karena dia mengasihi Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan. Dia diberi Tuhan tanggung jawab. Yohanes 21. Dan dia disebut malaikat jemaat. Nah sebaliknya begini. Seorang gembala yang tidak bisa menyampaikan firman. Atau tidak mau menyampaikan firman. Mohon maaf sekali lagi. Dia pantas disebut iblis yang menyamar sebagai malaikat. Iblis yang menyamar sebagai. Jadi kalau saya nggak khotbah, saya ngerti ayat ini. Aku gak khotbah, aku ini setan aku. Nyamar malaikat. Pak, ayatnya ada? Ada. Dibaca. 2 Korintus 11 sebab ayat 14. Sebab itu ya jangan gampang-gampang. Oh ini gembala. Deloken, khotbah enggak dia? Karena banyak gembala dia enggak mau khotbah, enggak bisa khotbah. Ya jangan pakai gelar gembala. Enggak pantas. Enggak layak. Ya.
Gembala itu memberi makan, menyampaikan firman. Yang setuju bilang yes. Loh, yes, amin. Baca 2 Korintus 11 ayat 14. 2, 3. Hal itu tidak usah mengherankan. Jangan heran dengar khotbah ini. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat. Ini Alkitab ini. Jangan ngamuk. Wah, Pak Sam kok khotbah ini ngono. Pendeta, gembala yang tidak khotbah itu iblis. Ini Alkitab. Dan ini juga berlaku untuk saya. Kalau saya tidak mau khotbah. Sehingga banyak orang bilang, ayo gampang co Yesus. Co gereja. Space-nya sepi buka gereja aja. Dia gak bisa khotbah, dia gak mau khotbah. Hati-hati gitu. Kamu bukan malaikat jemaat. Tapi kamu iblis yang menyamar. Jadi malaikat. Ini firman. Yang percaya firman Tuhan, tepuk tangan buat firman Tuhan. Oke, saya tidak bahas ini. Untuk menyingkat waktu saya lompat ya. Kenapa buah ini tidak tetap? Buah ini akan gampang rontok. Tuhan mau kita berbuat tetap. Sampai tua, sampai akhir hidup kita. Sampai peti ditutup. Jadi saya bilang sama istri anak saya, aku lek mati yo, coba terlalu mbok tangisi. Sampai akhir saya mau melayani Tuhan. Nggak usah ditangisi, aku gak mati, aku cuma pindah alamat. Loh kok diam, amin? Saya pernah melayani orang meninggal. Kemarin saya baru ngubur orang mati. Sampai di Keputih sana, Adiasa. Saya nggak takut Omikron, waduh sorry. Saya pakai masker kok. Ya, saya nggak takut. Di tengah COVID aja saya ke rumah sakit. Masuk. Ya, saya bukan mencobai Tuhan. Tapi tanggung jawabku sebagai gembala. Ya, saya gembala loh ini, bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan, ya wes dobae ditinggal. Ono apa-apa melayu sik gembalai. Saya enggak, saya di garisan terdepan. Karena gembala harus berjalan di depan. Bersama dengan gembala yang agung di sorga yang mulia. Amin. Saya enggak takut kok. Saya bilang kalau aku nang mimbar, atau ditembak orang sniper, dua saya mati. Ojo ditangisi. Aku menyelesaikan sampai terakhir. Sampai garis finish. Itu saya enggak ada, aduh sakit aku gak khotbah. Oh enggak, aku sakit pun khotbah, tanya istri saya. Wis gak usah khotbah. Dulu dokter pernah bilang sama saya, 6 bulan gak usah khotbah. Saya bilang, oh sorry dok. Ya oke. Saya bilang oke, tapi saya tetap khotbah. Minggu besok saya khotbah. Saya bilang, saya gembala. Ya, saya harus menyampaikan firman. Saya akan tutup begini. Yang membuat buah ini rontok, buah ini gugur adalah digoncangkan oleh angin yang keras. Kita baca sebagai ayat terakhir. Hati-hati ada angin-angin keras itu. Yang bisa membuat orang Kristen tidak berbuah. Buahnya rontok. Wahyu pasal 6 ayat 13. Jujur, saya tergerak khotbah ini karena dari istri saya bilang gini, anginnya buanter ya. Iki so nggare wong gak doa malam iki di Pakuwon. Ternyata saudara yang datang hari ini, buahnya tidak rontok. Saudara tetap berbuah, walaupun anginnya kencang. Tepuk tangan buat saudara. Tepuk tangan buat kesetiaan saudara. Baca, Wahyu 6 ayat 13. 2, 3. Dan bintang-bintang di langit, apa? Berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang oleh angin. Ya, tadi ini buanter anginnya di rumah saya. Sampai istri saya bilang, waduh, iki soga ono sing teko iki doa malam iki. Ternyata enggak. Ternyata berbuah semua ini. Buahnya tetap semua. Amin. Hari-hari ini saya tulis. Anginnya sedang keras. Pak, apa angin? 1. Angin adalah pencobaan. Angin yang keras. Bicara tentang apa? Pencobaan. Hari-hari ini banyak pencobaan. Ingat doa Bapak kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Ingat surat Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan. Tuhan tahu ukuran baju kita. Yaitu bapak itu waktu anaknya pulang, dia berikan baju yang baru kepada anak bungsu. Kenapa? Papa itu tahu ukuran anaknya, baju anaknya dia tahu. Tuhan tahu ukuran kekuatan kita. Dia tidak akan biarkan melebihi. Yang percaya katakan yes. Ya. Dan yang kedua, nanti next saya akan bahas. Angin ini bicara tentang pengajaran-pengajaran palsu. Hati-hati. Pengajaran yang sesat sedang masuk di dalam gereja. Ini bagaikan angin keras yang bisa merontokkan buah-buah yang masih mentah. Hati-hati. Oh, ajaran palsu jangan dianggap sepele. Kadang-kadang ajaran itu cuma sedikit, bagaikan racun yang cuma setetes. Orang mau mati karena racun gak perlu minum setengah botol, 1 gelas gak perlu. Cukup 1-2 tetes. Sianida yang menewaskan siapa itu? Yang peristiwa di kafe Jakarta. Namanya siapa yang meninggal? Ya. Cukup tes, mati dia. Kejat-kejat. Hawa cuma 1 kali, pemain musik naik. Hawa cuma 1 kali mendengar kata-kata iblis. Berapa kali ngomong-ngomong dengan setan? Berapa kali ketemuan dengan setan? 1 kali. Firdaus hilang. Saya bilang, oh gak apa-apa titik. Racun gak perlu akeh. Saya tuh hati-hati ya. Ajaran sesat begitu banyak. Ya. Kita mau nyanyikan pujian ini.